Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda kali ini dalam program Ngobrol Virtual. Nah, di Ngobrol Virtual kali ini kita akan memperbincangkan sesuatu yang lagi viral di Sulawesi Selatan. Tepatnya adalah topik terkait pernikahan antara pemuda dari Sinjai, Sulawesi Selatan dengan wanita asal Polandia yang menjadi perbincangan akhir-akhir ini di kalangan masyarakat. Untuk itu kita akan melihat bagaimana pernikahan ini disikapi dari sisi sosiologi, dan kita di studio sudah menghadirkan narasumber kita yaitu Kak Sopian Tamrin SPD MPD selaku sosiolog UNM. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Kak. Sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk mungkin ngajar atau seperti apa sampai hari ini? Sekarang sih lagi libur. Lagi libur ya? Aktivitas akademik, nulis, melayani bimbingan akademik mahasiswa tetap jalan. Oke, berarti masih berkutat di pendidikan gitu ya. Oke, di kampus. Nah, untuk melihat dari sisi sosiologi, mungkin Kak kita akan melihat ada sebuah fenomena yang lagi viral nih di Sulawesi Selatan. Bukan hanya kali ini sebenarnya, tapi udah ada beberapa kejadian yang kemarin kita lihat atau peristiwa yang masyarakat Sulawesi Selatan punya pasangan dari luar negeri gitu, dan itu berapa kali menjadi viral. Mungkin fenomena apa yang bisa dijelaskan dari sisi sosiologi terhadap pernikahan beda negara, khususnya orang Sulawesi Selatan hari ini? Ya, terima kasih. Ya, ini menjadi viral. Tentunya pertanyaan mendasarnya adalah tentu ada hal yang menarik, ada yang baru, dan ada imajinasi masyarakat untuk mengetahui sesuatu yang betul-betul kelihatan berbeda dari kebiasaan keseharian mereka gitu ya. Tentu kalau kita lihat peristiwa ini, tentunya si Randi ya, kalau tidak salah namanya, laki-lakinya orang Sinjai, dan si Veronica Kuras ini dari Polandia. Tentu yang dilihat orang adalah sebuah horizon kebudayaan yang begitu sangat berbeda ya, dan kemudian ketemu dalam sebuah ikatan ya, institusi perkawinan atau pernikahan yang dalam tradisi masyarakat Bugis tentu itu hal yang sangat sakral gitu, tidak mudah gitu. Karena dengan masyarakat yang sama kulturnya saja itu tentu ada tantangan-tantangannya. Betul. Yang kita lihat ya, ini sama-sama Bugis kok alot sekali tawar-menawarnya gitu. Bukan hanya sisi material tapi dalam banyak hal gitu kan. Nah, ini kan dua kebudayaan gitu. Dan ini tentu menjadi hal yang baru bagi masyarakat. Belum lagi sebenarnya ini sesuatu yang diamplifikasi sebenarnya oleh sosial media. Saya lebih melihat bahwa jauh lebih unik dengan peristiwa-peristiwa pernikahan sebelumnya gitu ya, karena latar belakang pertemanan sosial media gitu kan, yang lebih berkaitan dengan apa yang berkembang gitu saat ini gitu, teknologi komunikasi maksud saya. Kalau ini kan si Randinya kan memang dia seorang tour guide, seorang pemandu wisata, dan ketemu Veronica di sana gitu. Nah, kalau ditelisik ke dalam ini sebenarnya hal biasa saja gitu ya. Nanti menjadi luar biasa ya ketika itu sudah menjadi konsumsi publik. Betul. Dengan berbagai macam cara pandang masyarakat kita yang melihat, wah gimana bisa itu ya. Orang yang berbeda budaya, agama, dan macam-macam latar perbedaan itu bisa ketemu gitu ya. Bagi si Randy sebenarnya hal biasa karena sebagai pemandu wisata tentu ya. Apalagi kesehariannya Ya, bergelut dengan bule gitu ya di Bali gitu. Pasti betul. ini menjadi hal yang biasa juga dia rasakan. Betul. Bagi Randy sama saya tentu horizon imajinasinya dan cara berpikirnya tentu berbeda dengan kita, apalagi masyarakat awam. Apalagi masyarakat Bulu Podo ya di Sinjai yang sekampungnya misalkan melihat ini tentu yang sangat berbeda. Belum lagi misalkan pada yang menambah keviralan ini karena kehadiran rombongan dari teman atau keluarga dari si Veronica gitu ya. Nanti itu dihubung-hubungkan dengan tradisi kita kan sangat antusias ya melekatkan simbol-simbol pernikahan, baik dari pakaian macam-macam, lambing macam-macam kan. Nah, ini kan datang dengan santainya pakai kaos oblong, bahkan ada yang pakai celana pendek gitu kan. Hadir di tengah-tengah suasana yang bagi kita itu sakral, bagi kita itu sangat lekat dengan praktik kebudayaan kita gitu kan.
Baik, dan memang itu kita melihat sebagai mungkin masyarakat Sulawesi Selatan yang mungkin di Sulawesi Selatan tidak begitu banyak tempat atau wisata yang dapat didatangi oleh bule. Mungkin ada di Toraja atau di tempat-tempat tertentu. Dan ini menjadi menarik kemudian bagi masyarakat Sulawesi Selatan karena ini dipikir something unik gitu. Apalagi dari wanitanya dengan paras mungkin rambutnya yang blonde, yang asli pirang orang bule, kemudian kulit yang putih dan menggunakan baju bodo itu menjadi sesuatu yang unik. Mungkin ikut mapaci juga di sana untuk mengikuti berbagai profesi dari pernikahan. Nah, ini mungkin yang menjadi menarik bagi masyarakat begitu. Nah, kalau misalnya kita menarik juga dari sisi si bulenya nih, baik bule cewek atau bule cowok yang punya pasangan di orang Sulawesi Selatan. Nah, mungkin apa yang menjadi hal menarik bagi mereka untuk selain mungkin karena cinta, tentu kalau pernikahan mungkin ada hal menarik juga dari sisi kebudayaan mungkin atau kebiasaan masyarakat yang membuat mereka memutuskan untuk nggak apa-apa pindah warga negara kemudian masuk ke dalam budaya Indonesia, Sulawesi Selatan juga, khususnya yang juga begitu kompleks. Kita lihat mungkin fenomena apa yang bisa dijelaskan? Ya, sebenarnya yang banyak menghambat kita membangun relasi baik di pernikahan maupun relasi yang umum dengan orang yang berbeda kebudayaan, apalagi dia adalah seorang bule misalkan, prasangka. Betul. Ya. Prasangka ini adalah konstruksi sosial. Prasangka itu sesuatu yang diinternalisasi dari pengalaman keseharian terhadap situasi sosial dan kebudayaan kita gitu kan. Nah, jadi kita tidak bisa menghukumi cara pandang kita, horizon dan imajinasi kebudayaan kita dengan cara bule memahami kita. Gitu. Itu dua hal yang berbeda. Pengalaman mereka, di mana kultur mereka hidup atau life world-nya dia, atau dunia kehidupan mereka itu sangat berbeda dalam melihat kita. Tentu sebenarnya jangan salah juga bahwa bule itu tidak melihat kita ini menjadi sesuatu yang tidak selamanya melihat kita dengan pakaian tradisional itu menjadi sesuatu yang kolot, makna yang tertinggal. Tapi dia kadang-kala, apalagi yang punya rasa ingin tahu yang tinggi, kuriositas yang tinggi, biasanya justru senang gitu dengan hal melihat apa karakteristik masyarakat Indonesia yang dengan corak budaya yang begitu bervariasi. Mereka justru punya kegemaran tersendiri gitu ya. Nah, terlepas daripada itu, ada mungkin penciri-penciri khusus yang membuat mereka nyaman. Misalkan kita ini punya mental yang cukup permisif. Apa itu permisif? Permisif itu sikap terbuka, gitu ya. Kita punya sejarah panjang di mana masyarakat kita ini sebenarnya selalu terbuka dengan tamu, gitu. Sangat menghargai tamu, orang baru dan seterusnya. Nah, yang menjadi hambatan barriernya sama dalam relasi itu prasangka. Prasangka kita terhadap orang lain yang kita imajinasikan atau asosiasikan pada cap-cap negatif biasanya. Bukan hanya pada bule sebenarnya. Saya ini masih baru sebenarnya menikah itu. Saya orang Bugis Bone, istri saya itu orang Goa gitu. Dulu saya banyak betul mendengar masyarakat sekitaran kita ini, oh jangan, kalau dari Bugis misalkan, oh jangan menikah sama orang Makassar, kasar itu dan seterusnya gitu. Sebaliknya macam-macam lah asosiasi kita terhadap orang yang berbeda. Hemat saya ini prasangka, dan prasangka ini tidak taken for granted gitu. Sesuatu yang alam, tetapi ini konstruksi sosial. Nah, olehnya itu hemat saya, si Randy dan Veronica ini itu punya pengalaman yang ketemu pada ruang-ruang yang inklusif, ruang terbuka, di mana orang yang hadir pada ruang itu memang punya kesadaran untuk menerima hal yang berbeda gitu. Jadi bukan sesuatu yang terlalu sulit bagi kedua ini untuk menjalin kasih, kira-kira begitu ya. Karena hemat saya latar belakang konteks pertemuan mereka memang sangat memungkinkan untuk menjalin hubungan yang lebih bati, kira-kira begitu. Baik, dan mungkin kalau mungkin dari pandangan kita juga melihat bahwa pernikahan antara masyarakat Sulawesi Selatan dan mungkin orang dari luar negeri begitu. Nah, kalau dari orang luar negeri ini sepertinya kalau saya melihat, koreksi kalau salah nanti ya, ini saya melihat bahwa mereka dalam penerimaan itu cukup besar juga. Artinya anaknya ya harus mungkin pindah agama, mengikuti suaminya, kemudian punya budaya yang baru, dan keluarga mereka mungkin tidak melalui pergulatan yang cukup panjang untuk memberikan restu. Mungkin berbeda kalau mungkin sebaliknya begitu ya Kak. Mungkin boleh dijelaskan tentang hal tersebut. Betul. Nah, dari sisi positifnya sebenarnya kenapa setiap prosesi dan rencana pernikahan kita menjadi seringkali alot ya, dan tidak pernah mudah, itu bagian daripada strategi kebudayaan untuk pertimbangan menjaga, biasanya
ada beberapa motif istilahnya ya. Dalam pendekatan sosiologi itu pendekatan tindakan sosial. Ada beberapa motif atau meaning atau makna yang dipercaya seseorang itu penting untuk dilakukan. Misalkan menikah itu salah satu motifnya bagi masyarakat itu untuk menjaga status sosial. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau menikah, saya perempuan dan yang mau melamar itu misalkan dari kelas sosial yang ya kalau kita pakai istilah itu ya kelas sosial yang jauh misalkan di bawah dibanding si perempuan, bangsawan, haji, S3 dan seterusnya. Tentu ini kan menjadi sulit gitu ya. Nah, olehnya itu secara positif sebenarnya itu hanya cara untuk menjaga menjaga status sosial gitu ya. Tetapi di sisi yang lain juga pernikahan itu secara sosiologis bisa kita lihat sebagai praktik istilahnya? Selain daripada praktik tadi yang pertama, yang kedua itu regenerasi sosial, menjaga turunan, yang melanjutkan turunan. Yang ketiga juga bisa bermotif misalkan dari orang yang orang yang kelas sosial bawah tadi itu menginginkan untuk memperbaiki status sosialnya. Dia mencari kelas sosial yang lebih tinggi, lebih mapan dan seterusnya. Sehingga motif-motif pernikahan itu sebenarnya ada banyak macam secara sosiologis dalam perspektif tindakan sosial gitu ya. Nah, dalam kasus ini, hemat saya bisa saya dia di luar daripada tiga ini gitu ya. Yang pertama misalkan karena kalau dia mau mempertahankan status sosial, misalnya kebangsawanan, tentu tidak relevan lagi gitu ya. Kalau motifnya misalkan sebagai regenerasi sosial, itu tentu ada banyak pilihan. Kenapa mesti bule misalkan? Yang ketiga misalkan kalau dia adalah perbaikan nasib, ya tergantung siapa yang merasa mau memperbaiki nasib di sini. Apakah si bulenya atau gitu kan, atau si orang Indonesianya. Kalau si bulenya berarti bulenya ini dari kelas sosial bawah atau apa gitu kan. Dan kalau si laki-lakinya misalkan ya harus dari kelas sosial itu ya. Nah ini kan harus dilacak ya. Tentu saya tidak mau berasumsi saja. Tentu ini harus dilacak kalau kita mau menjustifikasi mana yang benar. Tapi pada dasarnya hemat saya itu ya banyak motif. Nah tentu kalau mau tahu kebenarannya memang harus mengkonfirmasi lebih dalam, diwawancarai si pelakunya gitu. Apa sih motivasinya gitu kan? Karena dalam pandangan masyarakat banyak ya, dalam kita cara berpikir masyarakat Bugis Makassar mungkin melihat jangan dulu, ada banyak pertimbangan kan. Kita kan dilarang misalkan sembarang menikah yang tidak jelas, misalkan bibit, bobot, bebeknya misalkan kan. Supaya itu kan berkaitan dengan kualitas regenerasi, penerimaan sosial masyarakat. Ini kan dia akan berhadapan dengan penerimaan sosial masyarakat gitu ya. Nah, ini juga berkaitan sebenarnya apa yang dilakukan oleh kedua orang ini, si Randi dan Veronica ini bisa hemat saya bisa menjadi inspirasi baru dalam mengartikulasikan institusi keluarga sebenarnya. Karena kan kalau kita selalu anak muda sekarang ini kalau kita sebenarnya lacak memungkinkan juga ada masalah-masalah psikologis karena lambat menikah dan seterusnya. Bisa saja tadi yang seperti disampaikan tadi, bisa saja karena pertemuan mereka ini kedua-duanya merasa dimudahkan, ya, bule merasa tidak rumit untuk menikah dengan orang Bugis gitu. Bugis juga lebih-lebih tidak merasa rumit dengan ini, tidak banyak uang panainya, mungkin tidak sampai sekarang tidak ada yang tahu uang panainya berapa. Iya, betul. Gitu. Atau artinya, mungkin tidak ada persyarat itu ya. Iya, artinya kan itu kan satu sisi secara negatif kita sebut sebagai barrier ya, hambatan, tetapi sisi yang lain kalau kita lihat secara positif itu kan strategi kebudayaan juga gitu kan. Cara memfilter misalkan anak seseorang untuk dipertemukan dengan garis yang hemat dia sesuai dengan harapan keluarga itu kan. Jadi hemat saya ini sesuatu yang multitafsir, tapi saya coba untuk melihat secara positif bahwa ini mungkin berkaitan dengan kemudahan juga ya dari kedua belah pihak. Oh ya, nikah saja sama si Veronica. Saya tidak perlu datang Manu. Kita kan banyak Manu. Sudah itu sebelum berdebat lagi. Iya, tanya keluarga sisi kiri kanan kan. Masyarakat Bugis itu dalam pernikahan bukan hanya mempertautkan dua insan kan, tapi dua keluarga. Dua keluarga gitu kan. Dan keluarga itu kan biasanya di internal keluarga satu pihak saya itu tarik menariknya kan panjang. Kalau misalkan kita ke misalkan saya dari pihak perempuan ini, saya punya adik perempuan, terus ada laki-laki yang mau datang melamar, nanti kita berembuk, ya itu kan panjang juga ini, banyak juga syarat-syaratnya, ini bawa ini, harus sekian, ini kan ribet. Nah kalau ini yang ketemu mungkin kedua-duanya merasa, kita bisa menikah ini. Juga dalam memungkinkan kalau kita bisa berasumsi memungkinkan misalkan si Randi memang sudah ingin menikah ya, dan Veronica juga sudah ingin menikah gitu kan.
jadilah gitu. Karena tidak ada hambatan-hambatan tadi gitu. Hambatan dalam artian ya bisa positif bisa negatif seperti yang saya jelaskan tadi. Gitu. Baik, dan itu bahkan mungkin bisa jadi lebih sulit pernikahan antar orang Bugis dan orang yang masih sukunya berada di tataran Sulawesi Selatan gitu ya, dibanding dengan orang Bugis atau orang Sulawesi Selatan dengan orang luar negeri gitu ya, karena ada hambatan-hambatan yang mungkin mengarah ke positif tapi juga menjadi penghalang begitu bagi antar suku ini atau antar budaya. Nah, baik, mungkin dari tadi kita mungkin membicarakan juga terkait status sosial begitu. Mungkin apakah dengan kondisi atau keadaan bule, kemudian ini pernikahan seperti ini mungkin banyak diglorify di kalangan masyarakat, apakah juga status bule ini dianggap dapat menunjang status sosial dari masyarakat yang artinya keluarga yang dinikahi begitu? Ya, saya sedikit ingin melihat ini dalam sudut pandang post struktural gitu. Ada dalam teori sosial kritis itu. Bahwa sebenarnya masyarakat bekas jajahan itu cenderung punya mental inferior gitu. Inferior merasa second human gitu. Masyarakat kedua gitu, second society. Nah, kalau kita menggunakan cara pandang ini dalam mengasumsikan bagaimana masyarakat melihat si perempuan ini, bule ini, tentu dia dalam posisi bangga gitu. Kenapa? Karena wah, kita ketemu sama orang Eropa gitu, di mana mereka orang Eropa itu peradabannya lebih maju, orang Eropa itu lebih beradab dan lain-lain. Itu dalam pandangan masyarakat yang sudah terkooptasi pikirannya dalam kacamata poststrukturalis itu menjadi inferior gitu ya. Tidak mengakui bahwa kita juga ini sama gitu. Kita juga ini itu ada problem mental gitu, masyarakat yang bekas jajahan gitu. Bisa saja terjadi gitu kan, bahwa masyarakat merasa bangga. Kita dalam klasifikasi struktur sosial kita kan French people itu orang asing itu belum punya tempat apa gitu untuk misalkan dalam artian struktur kita kan. Kalau misalkan di Bugis itu kan bangsawan ini sudah ada klaster-klasternya gitu. Bangkau, Arung dan seterusnya kan, Peta dan seterusnya. Nah, mas saya kalau misalkan orang asing itu kita belum memiliki kerangka struktural yang menempatkan mereka pada struktur yang mana. Kecuali misalkan kalau kita pakai perspektif yang tadi bahwa memungkinkan masyarakat bisa menganggap mereka itu lebih hebat, lebih maju gitu. Padahal sebenarnya tidak semua bule itu, tidak semua orang barat itu maju sebagaimana kita saksikan. Karena di film dan seterusnya yang diproduksi itu kan bagian daripada mempromosikan kemajuan mereka gitu ya. Jadi tidak bisa disangkakan seluruhnya juga bahwa semua orang bule itu juga mencerminkan sebuah kebudayaan yang maju gitu, sebagaimana gambaran mereka gitu. Baik, dan mungkin apakah ini juga ada pengaruhnya dari, karena kita dulu bertahun-tahun, ratusan tahun dijajah oleh orang Eropa misalnya, apakah ini juga masih terpengaruh dari sana? Mungkin dulu dianggap orang Eropa ini lebih tinggilah posisinya daripada orang pribumi, apakah seperti itu juga ada pengaruhnya? Memungkinkan, tentu memungkinkan. Apakah pada si Randy-nya gitu ya, secara individu yang akan menjalani kehidupan itu, bahkan pada masyarakat itu sangat memungkinkan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa masyarakat bekas jajahan itu ada imajinasi inferior pada dirinya gitu ya, yang menganggap bahwa kita ini sebagai bekas jajahan, tentu orang Barat itu lebih maju dibanding mereka gitu. Dengan kita itu pandangan yang sebenarnya dikritisi oleh para tokoh poststrukturalis tadi, bahwa itu buruk. Kita mengandaikan diri kita sebagai suatu yang lebih baik misalkan dibanding orang asing gitu atau orang bule misalkan. Itu problem. Nah, hemat saya mudah-mudahan tidak bermain pada sudut pandang itu gitu ya. Randy tidak menganggap dirinya sebagai manusia kedua gitu ya, dalam artian lebih rendah dibanding si Veronica, tetapi memang kedua-duanya memiliki motivasi yang melampaui sudut pandang prasangka buruk di antara keduanya gitu ya. Saya juga tidak ingin mentang-mentang ini kita membahas satu pihak adalah orang Indonesia misalkan paling tidak secara hukum gitu. Terus saya mau membela seluruhnya ke ini, tidak. Tapi saya melihat bahwa mudah-mudahan keduanya itu membangun sebuah sudut pandang yang terbuka gitu ya. Atas penerimaan berbagai macam prasangka buruk yang mungkin Veronica tidak tahu gitu ya. Karena kalau misalkan Veronica juga banyak mengkonsumsi misalkan hal buruk, misalkan
yang dicapkan juga mereka pada kita, misalnya sikap malas dan mungkin dia tidak berkeinginan untuk itu. Tapi kan dia menyaksikan langsung juga, persoalannya dia bertemu langsung dengan si Randy, tidak melalui media sosial. Dan saya kira mereka itu pada dasarnya orang barat itu atau tourism pada umumnya, kalau ketemu orang yang nyaman itu oke gitu. Biasanya gampang saja gitu. Jadi emang saya memang persoalannya kalau Wendy terbuka ini karena bukan seperti yang disampaikan, bukan hal yang baru, banyak yang terjadi kan. Dan dalam kasus-kasus yang sebelumnya seperti yang terjadi di Sopeng, dalam imajinasi visualisasi ingatan saya itu justru ekspresi perempuannya sangat senang dan memamerkan suami bulenya gitu ya. Dan kan ada juga ini yang sering masuk TV itu yang orang Indonesia Indo gitu menikah sama siapa itu yang dari mana ini saya agak lupa, dari Prancis atau dari mana yang perempuannya itu, dia juga membangga-banggakan itu gitu ya. Jadi hemat saya tentu ada sesuatu yang perlu kejelasan dari sudut pandang motivasi si Randy dan motivasi si Veronica. Terlepas kita sekarang ini membumbu-bumbui ya. Ya, menghidupkan percakapan ini dengan berbagai macam cakrawala pemahaman kultural kita. Ya, gitu. Baik, mungkin sisi bangganya kalau saya lihat bahwa ini mungkin kita juga bangga karena orang luar itu mau untuk ikut dalam budaya kita, mau untuk menerima. Kemudian Betul. mereka tidak ada masalah yang cukup besar untuk ikut dan berbaur dengan kita yang punya budaya, bahkan di tiap daerah itu beda-beda kehidupan sehari-harinya. Nah, mungkin juga dari kasus Randy dan juga Veronica ini kita mungkin mereka mudah karena bertemu juga secara langsung, bekerja di Bali, kemudian mungkin ada kehidupan sehari-hari yang membuat mereka nyaman. Tapi ada fenomena lain juga yang mungkin perlu kita kulik begitu. Kemarin di Wajo yang dari India itu, Ya, betul. tapi tidak mengalami penerimaan yang cukup baik dari pihak wanita yang dari laki-laki bule ini yang dari India datang ke sini, kemudian dia mengalami penolakan dan ini kenalannya hanya di sosial media, tidak seperti Veronica dan suami kenal secara langsung di tempat kerja. Apakah ini juga menjadi salah satu fenomena yang dapat membantah fenomena-fenomena lain yang mungkin sudah terjadi penerimaan pernikahan antara bule dan orang Indonesia atau seperti apa? Ya, itu tadi saya bilang bahwa saya ingin meminjam pandangan sosiologi dari Francis Fukuyama. Ada istilahnya itu tentang low trust, kepercayaan rendah. Iya. Ya. Nah, kalau seseorang bisa menerima atau bisa percaya pada orang yang di luar daripada grupnya, out grupnya, itu bagi Fukuyama sebut sebagai high trust. Orang yang memiliki kepercayaan tinggi. Iya. Artinya dia bisa percaya kepada orang-orang di luar daripada kelompoknya, kalangannya, sosialnya gitu. Nah, ini kan menunjukkan sisi positif sebenarnya peristiwa ini. Artinya antara kedua belah pihak, siapapun misalkan dari India mau dari Barat, kalau dia misalkan bersedia untuk meminang ataupun dipinang misalkan oleh warga Indonesia, itu artinya dia high trust. High trust artinya dia percaya. Kalau dia percaya berarti prasangka dan asosiasi buruk tadi itu tidak ada pada seseorang yang ingin dilamarnya misalkan. Tidak mungkin misalkan orang India ingin misalkan dengan perempuan Wajo ya, itu kalau dia punya prasangka buruk. Sama dengan Veronica. Kalau Veronica, kalau kita kembali sedikit tadi itu bahwa kalau Veronica menganut pandangan yang postkolonial tadi itu, menganggap bahwa orang Indonesia itu tertinggal dibanding mereka, mungkin dia berpikir 1000 kali untuk menerima si Randy. Karena dia menempatkan dirinya sebagai orang yang lebih baik kepada bangsanya si Randy gitu kan. Tapi kan yang terjadi tidak. Artinya ini adalah sebuah pandangan positif juga sebenarnya dalam artikulasi baru tentang institusi keluarga gitu. Karena orang membuang berbagai macam prasangka yang bisa saja itu menjadi barrier kan, bisa menjadi hambatan-hambatan bagaimana relasi itu bisa dibangun. Dan hemat saya dengan dengan peristiwa ini kita bisa menunjukkan, mereka bisa belajar. Justru misalnya prasangka-prasangka buruk itu justru bisa dianulir kalau kita sudah mengalami kehidupan yang berbeda itu. Saya meyakini sendiri bahwa semakin kita bisa bergaul dengan
orang-orang yang punya latar budaya yang berbeda, agama dan macam-macamnya, itu semakin kita punya wawasan yang terbuka. Jadi sebenarnya hemat saya ini adalah sebuah fakta sosiologis bagus yang berkaitan dengan peranan keluarga dari aspek itu. Tentu dalam pandangan-pandangan yang lain tentu ada sisi positif, sisi negatifnya kita timbang-timbang. Gitu. Baik, jadi artinya ini juga memberikan gambaran begitu ya, bahwa bukan karena mentang-mentang bule, jadi semata-mata langsung diterima begitu dan menikah dengan orang Indonesia atau di Sulawesi Selatan. Nah, setelah dari banyaknya fenomena yang kita lihat pernikahan antara bule dan juga orang Indonesia dan khususnya orang Sulawesi Selatan, nah kemudian ke depannya akulturasi atau dampak seperti apa yang akan timbul di kedua belah keluarga itu? Baik, boleh. Ya, ya tentu sejak awal ini sudah fenomena pertautan kebudayaan. Salah satu pertautan kebudayaan itu kan akulturasi, asimilasi, amalgamasi, macam-macam lah istilahnya. Nah, hemat saya itu tidak bisa dinafikan, ya, tidak bisa dinafikan. Kenapa? Karena ya memperjumpakan dua orang dengan latar belakang yang berbeda itu tentu akan setiap hari dalam keseharian mereka akan mengkompromikan cara pandang, kebiasaan. Tentu dari kompromi-kompromi sosial dari relasi yang mereka bangun itu melahirkan sebuah praktik baru. Ya, jadi istilahnya melahirkan praktik kebudayaan baru. Dan sebenarnya memang kalau kita mau terbuka melihat kecenderungan kebudayaan yang bertumbuh, budaya itu memang tidak pernah fix. Maksudnya tidak pernah fix itu ya tidak pernah berhenti. Budaya itu terus-menerus mengalami perubahan-perubahan, baik yang kita bisa saksikan secara kasat mata, signifikan maupun yang berlangsung dalam waktu yang lama gitu. Tapi kalau kita pinjam istilahnya Prof. Bambang Sugiharto itu, kebudayaan itu bersifat fluid, bersifat cair. Karena dia bersifat cair, dia selalu bersesuaian dengan kondisi yang ada gitu. Jadi termasuk ini misalkan. Artinya institusi keluarga sebagai produk sosial budayaan kita itu terus-menerus mengalami perubahan, baik dalam bentuknya, ya kan, tadi strukturnya, juga nanti artikulasinya, meaningnya. Nah, kalau misalkan ada perubahan artikulasi, caranya Veronica dan si Randi melihat keluarga, ya, tentu ada perubahan. Berimplikasi perubahan fungsi-fungsi keluarga. Nah, kalau kita kan mungkin fungsi keluarga tadi menjaga kalau dalam masyarakat Bugis mungkin bagian daripada menjaga marwah dan harkat martabat keluarga, macam-macam lah gitu kan. Nah, kalau ini terjadi ya memungkinkan definisinya berubah, pasti implikasi fungsi keluarga itu berubah gitu ya. Baik, dan memang kita melihat bahwa ini fenomena yang sudah banyak terjadi, tapi masih banyak sebenarnya aspek-aspek yang perlu untuk dikaji begitu, apalagi terkait dampak-dampaknya bagi masyarakat. Nah, mungkin dari kita juga ingin, apakah nanti fenomena ini juga akan mempengaruhi misalnya pemuda-pemuda di sekitarnya untuk kayaknya seru juga nih kalau nikah sama bule gitu, dan mungkin kalau memang hal itu dapat terjadi, apa kemudian himbauan secara sosiologis mungkin bagi para pemuda yang juga minat akhirnya menikah dengan orang dari luar negeri, apa kemudian hal yang perlu kita perhatikan dari sisi sosiologi? Ya, yang pertama saya ingin mengatakan bahwa tentu kita mengapresiasi ya setiap pernikahan, apalagi kalau niatannya di luar dari prasangka buruk misalkan. Tetapi saya juga berharap ya ini tidak menjadi jalan pintas, gitu ya. Karena secara spesifik tentu fungsi-fungsi keluarga itu bagi kita tidak hanya melahirkan anak, tetapi yang dilahirkan ini bukan hanya tubuhnya, tapi kita ingin ada regenerasi tentang cara berpikir kita, etika keluarga kita, nama baik keluarga kita. Itu kan yang harus dijaga gitu kan. Olehnya itu dengan kemudahan pernikahan ini ya, kalau itu yang terlintas dalam pikiran masyarakat, misalkan saya berharap ini tidak ditangkap sebagai peluang untuk jalan pintas, sehingga kita semua ini yang belum menikah misalkan itu berbondong-bondong menikah sama bule aja, tapi kan tidak mudah, belum tentu juga bule mau kan. Jadi bukan sesuatu yang mudah, karena itu tadi kalau kasus Randy ini kan memang ada perjumpaan fisikal gitu. Barangkali tidak hanya sekali si Randy mendampingi si Veronica ini misalkan
ke lokasi wisata tertentu, tetapi memang ada pengalaman-pengalaman yang mengesankan sehingga keduanya berterima satu sama lain. Baik, apalagi orang Sulawesi Selatan itu, dan saya rasa semua orang masyarakat di Indonesia menganggap bahwa pernikahan ini adalah sesuatu yang begitu sakral, tidak karena hanya bule saja jadi kita oke deh gas nikah gitu kan. Karena pernikahan di Sulawesi Selatan dan di berbagai bagian di Indonesia banyak sekali ritual-ritual yang perlu kita lalui sebelum kita akhirnya memutuskan untuk menikah dan hari hanya. Nah gitu. Mungkin apakah ini juga kita sekarang berada di era digital, kemudian banyak orang yang menikah dengan bule, akhirnya viral, kemudian punya mungkin ada vlog, ada TikTok mungkin yang menjadi konsumsi masyarakat Indonesia, dan ini bisa saja menjadi inspirasi bagi banyak masyarakat Indonesia. Dan ini mungkin dampaknya dari media sosial, dari dunia digital, apakah juga mempengaruhi cara pandang masyarakat kita terhadap pernikahan seperti ini atau seperti apa? Ya, secara umum sebenarnya kita tidak bisa menafikan bahwa informasi di dunia layar atau informasi yang berkembang melalui teknologi komunikasi itu salah satu instrumen yang bisa menstimulasi, mereferensikan kita untuk melakukan sesuatu. Gitu. Nah, jadi kalau dihubungkan dengan kasus ini, memungkinkan ya dengan viralnya kasus ini ada banyak masyarakat yang memungkinkan ya, tentu artinya memungkinkan juga tetap ada yang bersikukuh misalkan menjaga cara dan proses pernikahan yang mereka percaya gitu. Tetapi secara teori tentu informasi teknologi itu apalagi disampaikan secara masif itu bisa menjadi referensi. Apalagi kita tiba di situasi sosial yang serba ngikut gitu ya. Dalam artian apa yang lagi banyak dibicarakan, apa yang lagi heboh gitu, kita ikut saja. Dan cenderung itu menjadi sebuah standar kebenaran. Gitu kan? Problemnya di situ, karena itu menjadi standar kebenaran, akhirnya orang bisa sesuatu yang biasa-biasa, sesuatu yang mungkin tidak sakral, tapi orang bisa berpegang teguh di situ dan tidak dipersoalkan oleh masyarakat, karena sudah menjadi standar kebenaran tadi. Tentu kalau misalkan mereka datang dengan baju kaos, tentu orang-orang yang hidup menjaga kebiasaan itu, saya tidak yakin tidak ada yang marah di situ. Saya tidak yakin tidak ada yang menolak gitu kan. Tetapi kan di satu sisi berjumpa dengan keadaan di mana masyarakat senang dengan hal unik, misalkan melihat mereka, apalagi ini sudah sebelum ke sana mungkin sudah viral duluan misalkan, ya kan? Nah masyarakat cenderung berpedoman kepada yang viral. Dan ini problemnya, makanya ini problem gitu. Masyarakat kita cenderung manut pada yang viral, padahal standar kebenaran itu tidak mengacu pada banyaknya yang orang viral, banyaknya orang yang percaya gitu kan. Kebenaran ya kebenaran harus diuji melalui mekanismenya gitu. Tetapi ya itu lagi, kita tidak bisa menafikan bahwa stimulasi informasi itu menjadi satu instrumen sugestif yang sangat kuat hari ini. Dan itu bisa kena ke generasi-generasi muda gitu. Ya, baik. Nah, mungkin itu juga mungkin yang viral kemudian dianggap menjadi sesuatu yang wah, kemudian ini juga akan banyak diikuti karena juga pengen dipuji dengan keadaan yang sama, kemudian pengen merasakan pengalaman yang sama. Saya rasa juga viral ini mungkin akan banyak mempengaruhi kita ya, apalagi anak muda. Nah, mungkin dari perkembangan teknologi dan juga digitalisasi ini kemudian juga memungkinkan kita bertemu dengan orang bahkan dari luar negara gitu. Apakah ini juga dapat menjadi jalan pintas mungkin yang tadi katakan kepada mungkin pemuda-pemuda yang belum menikah akhirnya menggunakan jalan pintas sosial media untuk mencari bule misalnya di Instagram, Facebook, di TikTok dan berbagai platform media sosial lainnya. Ya, saya kira ada banyak contoh di mana orang terhubung untuk berkomunikasi dengan orang luar gitu kan. Yang sempat viral siapa ini Pikinaki ya, yang pintar berbahasa Inggris betul. Itu kan bisa menggombal dengan lihai, dengan kemampuan linguistiknya ya. Orang-orang yang dari Rusia, dari Spanyol, dari Inggris lebih-lebih kan karena mereka Pikinaki basic Inggrisnya bagus gitu. Nah, fasilitas teknologi semacam itu kan banyak sekali sekarang. Dan itu dan orang cenderung lebih senang kalau dia terhubung dengan orang-orang asing dibanding saya orang Bugis. Kalau misalkan apa namanya itu ya, permainannya Ome ya, kalau Ome TV, Ome TV permainannya si Vicky ini.
kalau ketemu sama orang Indonesia kadang lesu gitu, tidak terlalu langsung di skip challenge-nya ya, itu biasa saja karena orang sudah biasa lihat. Tapi kalau misalnya ketemu dari Rusia gitu, tentu ada gerakan tersendiri ya untuk mencoba hubungan dengan mereka. Hemat saya fasilitas teknologinya sangat ada gitu, sangat memungkinkan. Olehnya itu memang kembali ke kreasi dan inisiasi anak-anak muda kita untuk berselancar sejauh itu ya. Karena pada dasarnya ada banyak saya kira. Yeah. Ada fasilitas banyak lah. Karena saya mungkin tidak aktif, tapi sebagai pengamat ya, saya senang sebagai pengajar sosiologi komunikasi juga. Jadi saya senang melihat fenomena-fenomena itu sebagai sebuah persoalan sosial. Gitu. Yeah, baik. Tentu. Dan kalau kita lihat mungkin fenomena dari influencer Vicky Naki, dia juga menguasai berbagai bahasa dari berbagai negara gitu, itu mungkin yang menjadi juga daya tarik tersendiri bagi dia untuk berkomunikasi dengan orang luar. Nah mungkin secara kebudayaan nih Kak, kita ketika nantinya orang Indonesia menikah dengan orang luar negeri, kemudian apakah juga akan ada kecenderungan orang Indonesianya yang lebih mengikuti budaya luar gitu, meskipun mereka tinggal di Indonesia? Ya, itu sebenarnya balik ke kekuatan pengalaman kebudayaan seseorang. Kalau orang yang menikah dengan orang asing misalkan itu punya otoritas kebudayaan yang kuat, pengalaman kultural yang baik, apalagi berada pada circle yang memiliki kekuatan kultural yang baik, tentu itu tidak mudah dia bisa mengikut kepada orang lain. Tetapi kalau misalkan ketemu sama orang yang memang karakter kebudayaannya sudah mulai memudar, kalau kita sebut krisis identitas atau krisis kultural, tentu sangat mudah. Apalagi misalnya kalau dia melihat bahwa tentu Eropa lebih keren dibanding kita. Tidakkah kita menyaksikan misalkan bagaimana dengan mudahnya anak-anak kita, teman-teman kita ini yang muda ini, dengan mudahnya gandrung ngefans misalnya sama orang Korea gitu kan. Itu kan gila kan. Itu kan krisis kebudayaan juga, meskipun ya salah satu pilihan ya, tentu salah satu pilihan, tapi itu kan pertanyaan tentang apakah kita tidak punya mekanisme untuk mengkonstruksi seorang memiliki kemampuan kultural secara pribadi gitu. Nah kalau misalkan terjadi ya bisa saja kejadiannya adalah kita yang mempengaruhi mereka misalkan, atau mereka pada orang yang lemah iman kebudayaannya itu bisa dia yang terpengaruhi gitu ya. Apalagi cenderungan teman-teman yang generasi Z ini itu kan sangat mudah terbawa dengan suasana viral, terbawa dengan apa yang lagi tren, sehingga tidak menutup kemungkinan dia akan ikut pada. Tentu menjadi kebanggaan juga kalau misalkan kalau kita pakai pandangan ini misalkan, menjadi kebanggaan bagi Randy mungkin kalau Randy pada posisi itu, kalau misalkan dia lebih lebih menganggap bahwa orang Barat ini lebih baik daripada kita misalkan, tentu dia datang dengan kebanggaannya bahwa saya dengan bule ini gitu kan, ya kan? Padahal itu kan problem karena dia sekaligus sebenarnya mengafirmasi dirinya bahwa dia lebih baik daripada kita gitu kan. Nah itu problem juga kan. Baik, dan itu memang mungkin secara ketertarikan antara kedua belah pihak mungkin pasti akan ada yang saling mempengaruhi gitu ya, baik dari orang Indonesia mungkin pastinya akan tertarik dengan budaya istrinya yang dari luar negeri, dan juga istrinya mungkin yang dari luar negeri datang ke Indonesia dan melihat, apalagi Veronica kan di base-nya di Bali gitu, datangnya ke Indonesia, kemudian datang lagi ke Sulawesi Selatan, beda nih antara Bali dengan Sulawesi Selatan. Kalau mungkin di Eropa tidak ada perbedaan dari satu daerah, kabupaten mungkin atau apalah sebutannya di sana dengan daerah-daerah lain, dan ini mungkin yang menjadi unik juga bagi bule, dan akhirnya banyak pernikahan seperti ini yang terjadi di Indonesia. Nah mungkin untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, apa pesan yang mungkin akan disampaikan khususnya kepada masyarakat yang mungkin terlibat dalam lingkungan pernikahan ini, utamanya masyarakat di Sinjai dan berbagai daerah yang menyaksikan fenomena yang sama, kemudian juga bagi para bujangan yang ada rencana untuk menikah dengan bule, silakan. Ya, tentu yang pertama saya ingin mengucapkan selamat pada si Randy dan Veronica. Tentu itu kita apresiasi. Tentu juga yang kedua, kita sangat berharap bahwa tradisi pernikahan kita ini hadir sebagai sebuah yang membawa juga makna-makna positif yang menempatkan bagaimana
hakikat kemanusiaan ini dipertemukan dalam perbedaan-perbedaan cara pandang, latar belakang sosial keluarga, sehingga betul-betul dalam persiapan membangun keluarga itu ada niatan yang menghadirkan keseluruhan keseluruhan kemauan yang berkaitan misalkan kemapanan material, kemapanan sosial, bahkan kemapanan spiritual. Olehnya itu saya berharap menikah itu dengan kasus ini, saya berharap tidak hanya sekedar menjadi gaya-gayaan, ya. Apalagi kalau menikah untuk diviralkan ya. Iya. Mengejar viral itu tentu bukan itu capaian dari sebuah pernikahan. Olehnya itu saya berharap kita akan mengais mungkin inspirasi positif dari kejadian ini. Tentu misalkan contohnya tadi prasangka baik di antara orang-orang yang berbeda itu penting ya. Sembari juga tidak menjadikan pernikahan itu sebagai jalan pintas untuk memutus misalkan kejombloan seseorang. Sekira begitu. Baik, terima kasih Kak Sopyan hari ini sudah datang dan berbagi perspektif dari sosiologi untuk menyikapi berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat kita, khususnya fenomena pernikahan beda warga negara gitu di Indonesia dan di Sulawesi Selatan. Kita berharap kedepannya pernikahan, saya rasa tradisi yang cukup kental, sangat kental di Sulawesi Selatan bisa tetap sakral, bisa tetap terjaga dari manapun pasangan calon dari orang Sulawesi Selatan ini. Saya rasa budaya kita, adat istiadat kita tidak boleh luntur karena masuknya orang lain ke negara dan juga di Sulawesi Selatan. Terima kasih Kak, semoga kedepannya masih bisa berbagi banyak hal lagi dengan kita. Kita tunggu untuk bincang-bincang selanjutnya. Dan juga terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.